Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watatini Sarahayu dari D3 Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang neoplasma. Apa itu neoplasma? Neoplasma adalah massa jaringan yang abnormal, tumbuh berlebihan, tidak terkoordinasi dengan jaringan normal dan tumbuh terus-menerus meskipun rangsang yang ditimbulkan telah hilang, atau kumpulan sel yang berasal dari sel yang sebelumnya adalah sel yang normal, tetapi kemudian menjadi abnormal yang tumbuh terus-menerus secara tidak terbatas, tidak terkoordinasi dengan jaringan sekitarnya, dan tidak berguna bagi tubuh. Faktor risiko dan predisposisi. Yang pertama, ada faktor geografik dan lingkungan. Karsinogen lingkungan banyak ditemukan di lingkungan sekitar, contohnya sinar matahari, asap kendaraan bermotor, terutama di perkotaan, termasuk diantaranya merokok dan mengkonsumsi alkohol. Yang kedua, usia. Secara umum, frekuensi kanker meningkat seiring pertambahan usia. Hal ini terjadi akibat akumulasi mutasi yang disebabkan oleh berkembangnya neoplasma ganas. Selain itu, menurunnya imunitas yang menyertai penuaan juga berperan. Lalu yang terakhir ada hereditas. Saat ini terbukti bahwa pada banyak jenis kanker terdapat tidak saja pengaruh dari lingkungan, tetapi juga dari faktor herediter. Kanker tersebut antara lain kanker kolon, payudara, ovarium, dan otak. Sifat-sifat neoplasma. Yang pertama, ada diferensiasi dan anaplasia. Sel neoplasma tumbuh berproliferasi walaupun sumber rangsangan telah berhenti, dan akan menunjukkan diferensiasi, yaitu derajat kemiripan sel neoplasma secara histologik dibanding sel asal. Selanjutnya, neoplasma akan menunjukkan sifat anaplasia, yakni kemunduran sel yang bersifat irreversibel dengan gambaran sel yang abnormal dan disorientasi sehingga sel tidak dapat membentuk struktur sel yang normal. Yang kedua, derajat pertumbuhan. Pertumbuhan neoplasma pada dasarnya berkaitan dengan tingkat diferensiasi sel, sehingga neoplasma ganas tumbuh lebih cepat dibanding neoplasma jinak. Selanjutnya ada infansi. Neoplasma jinak tumbuh menjadi massa yang kohesif dan ekspansif pada tempat asalnya, dan tidak mampu menginfiltrasi dan melakukan infansi. Oleh karena itu, pertumbuhannya hanya bersifat menekan atau ekspansi. Tekanan tersebut menimbulkan atrofi sel di luar neoplasma yang akan membentuk jaringan ikat yang disebut kapsul, dan menjadikan neoplasma memiliki batas tegas. Lalu yang keempat ada metastasis atau penyebaran. Metastasis merupakan pelepasan sel neoplasma yang diangkut oleh darah atau kelenjar getah bening dan rongga tubuh ke tempat yang jauh dan membentuk massa baru. Jenis-jenis neoplasma. Neoplasma dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan sifat dan histogenetik. Berdasarkan sifatnya, yang pertama ada neoplasma jinak. Neoplasma jinak contohnya adalah lipoma, yaitu benjolan lemak di bawah kulit leher, lengan, atau punggung. Bentuknya tak indah dipandang, tetapi tidak membahayakan. Contoh lainnya ada fibroid rahim, tai lalat, dan hemangioma. Neoplasma jinak pada dasarnya tidak dapat berubah menjadi kanker. Yang kedua ada neoplasma praganas. Jenis neoplasma praganas adalah jenis neoplasma yang berpotensi untuk menjadi ganas, sehingga sering disebut kanker tahap awal. Mereka tidak menyerang dan merusak jaringan sekitarnya, tetapi lama-kelamaan akan berubah menjadi kanker. Yang ketiga ada neoplasma ganas. Istilah kanker berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepiting, karena sifatnya seperti kepiting yang mencengkram jaringan sekitarnya. Kanker berkembang dalam beberapa tahap, dimulai ketika sebuah sel bermutasi menjadi kanker.
Ketika pusat kontrol sel rusak, sel-sel mulai tumbuh dan berkembang biak di luar kendali. Pada akhirnya, kanker akan cukup besar untuk menekan jaringan sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh lain. Mereka mengembara dari tempat asal melalui darah atau sistem limfa, getah bening ke organ-organ lain sehingga menciptakan tumor sekunder di tempat lain. Lalu yang keempat ada neoplasma padat. Kanker padat terbentuk dari sel abnormal di kulit, selaput lendir, kelenjar, jaringan ikat, otot, lemak, dan tulang. Dan yang kelima ada neoplasma cair atau hemoblastosis. Hemoblastosis adalah neoplasma yang terbentuk dari komponen seluler darah dan organ pembentuk darah, contohnya leukemia dan tumor otak. Lalu ada jenis neoplasma berdasarkan histogenetik. Pembagian jenis neoplasma histogenetik dilakukan dengan cara pemeriksaan histopatologik yang akan memberikan spesifikasi jenis neoplasma berdasarkan asal jenis sel yang dapat berasal dari sel epitel, jaringan ikat, serta dari sel organ limfoid dan hemopoietik. Klasifikasi penggolongan neoplasma. Klasifikasi neoplasma dilakukan dalam kategori yang lebih umum. Misalnya, yang pertama ada karsinoma, neoplasma yang terjadi pada jaringan epitel, seperti kulit atau jaringan yang menyelubuhi organ tubuh, seperti organ pada sistem pencernaan atau kelenjar. Sebagai contoh, kanker kulit, karsinoma serviks, karsinoma anal, kanker lambung, dan kanker tiroid. Yang kedua ada sarkoma, neoplasma yang terjadi pada tulang osteosarkoma, pada tulang rawan seperti kondrosarkoma, dan pada jaringan otot seperti rhabdomyosarkoma. Sarkoma juga terjadi pada jaringan adiposa dan pembuluh darah. Yang ketiga ada leukemia, neoplasma yang terjadi akibat sel darah yang berkembang di dalam sumsum tulang, tidak matang dan memiliki kecenderungan untuk berakumulasi di dalam sirkulasi darah. Yang keempat ada limfoma, neoplasma yang timbul dari nodus limfa dan jaringan dalam sistem kekebalan tubuh. Lalu yang kelima ada kanker sistem saraf pusat. Sesuai dengan namanya, jenis neoplasma atau kanker ini berasal dari jaringan sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Contohnya tumor otak dan sumsum tulang belakang, meningioma, glioma, pituitary adenoma, dan vestibular schwannomas. Yang keenam, ada kanker metastatik. Neoplasma atau kanker metastatik merupakan perwujudan dari salah satu jenis kanker dan telah menyebar ke jaringan atau organ lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kanker payudara yang telah menyebar ke paru-paru sehingga terbentuklah kanker paru-paru metastatik. Efek neoplasma pada penderita. Neoplasma yang diderita pasien akan menimbulkan beberapa dampak pada penderita karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, posisi letak neoplasma yang terbentuk massa akan menekan jaringan sekitarnya, bahkan dapat menimbulkan atrofi. Sebagai contoh, adenoma kelenjar gondok yang menekan trach sehingga mengganggu pernapasan penderita. Contoh lainnya adalah meningioma, yaitu tumor intrakranial akan menimbulkan peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua, neoplasma dapat menimbulkan komplikasi sekunder sesuai dengan lokasi dan jenis selnya. Sebagai contoh, neoplasma yang terdapat di selaput lendir tractus digestivus dan tractus urinarius yang disebut papilloma sering mengalami pendarahan. Neoplasma ini juga sering mengalami tukak dan kemudian diikuti komplikasi berupa infeksi. Dan yang terakhir, neoplasma yang terjadi pada organ kelenjar endokrin akan menyebabkan produksi hormon berlebihan. Akibatnya akan timbul dampak akibat hormon yang berlebihan tersebut. Sebagai contoh, adenoma hipofisis yang menimbulkan gigantisme dan akromegalia.
Mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.